Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan cerita yang berjudul Madu Cantik yang Tak Tersentuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 11. Godaan dari Alana. Belva menghela napas. Karena malas berdebat, jadilah ia mengakhiri kesenangannya hari ini. Ya sudah, antar aku pulang, kata Belva. Tigor hanya tersenyum, kemudian mereka beranjak dari pantai. Mereka bergegas menuju area parkir mobil. Belva diantar oleh Tigor untuk pulang. Di sela-sela perjalanan, ponselnya berdering. Ada panggilan masuk dari Raffin. Ia hanya menilik sesaat, membiarkan ponselnya terus berdering hingga panggilan tidak terjawab. Kenapa gak diangkat? Tanya Tigor. Paling juga marah-marah dia, jawab Belva. Dia khawatir kali sama kamu, kata Tigor. Dia hanya terus berusaha mengingatkan Belva akan statusnya saat ini. Kan ada istri tuanya, tanpa aku juga dia pasti baik-baik aja, ketus Belva. Bukan itu, dia pasti mencemaskan kamu, Belva. Bagaimanapun kan sekarang kamu itu istrinya. Sudah menjadi tanggung jawabnya, seru Tigor. Iya tapi kan ini juga kita mau pulang, kok. Udah ah, jangan cerewet. Belva mulai kesal. Baik, Nyonya, goda Tigor, yang hanya dibalas senyuman sinis dari Belva. Ini gak apa-apa kan aku antar kamu pulang. Marah gak ia suamimu? Tanya Tigor. Ia hanya tidak mau menyeret wanita itu untuk bersikap tidak baik. Takut dikira terlalu ikut campur juga dalam urusan rumah tangga orang lain. Dia kan udah tahu kalau kamu manajer aku. Kita juga memang punya banyak urusan soal bisnis. Jadi, wajar aja pulang jam segini, ujar Belva. Tapi, untuk saat-saat seperti ini kan harusnya kamu bersama dengan suami. Kalian kan pengantin baru. Tigor kembali membuat hati Belva memanas. Apa urusannya sih sama kamu? Tegas Belva. Nggak ada urusan, sih. Tep, please, Tigor. Kamu paling tahu apa yang aku rasain, kan? Jangan banyak bicara dan sok tahu tentang pernikahan aku. Sela Belva, jangan samakan pernikahanku ini dengan pernikahan orang lain yang pada umumnya. Statusku dengan Raffin hanya sebatas hitam di atas putih. Di luar itu aku gak mau melakukan hal yang lebih. Tigor termangu, ia hanya tersenyum simpul dan mendengarkan setiap ocehan Belva. Masih sadar dengan jelas bahwa pernikahan Belva dan Raffin bukan pernikahan atas dasar cinta seperti pada umumnya. Awas ya, kalau kamu ngomong lagi soal hak istri atau suami. Aku gak akan mau bertemu kamu lagi atau aku bakal ganti manajer aja, ancam Belva. Inilah yang disebalkan oleh Tigor jika melihat Belva dalam suasana hati yang kurang baik. Pasti apa saja akan menjadi bahan omelan dan gerutuan. Tigor hanya diam. Sepanjang perjalanan mereka jadi lebih banyak saling diam sampai mereka tiba di tempat tujuan. Tigor melihat Raffin sudah berdiri sembari berkacak pinggang di depan pintu. Seperti orang tua yang menanti anaknya pulang setelah seharian bermain. Dan siap mengomel. Nah loh, suamimu udah siap-siap aja tuh, kata Tigor sembari melepas seatbelt. Belva hanya tersenyum tipis, seolah berkata, bodoh amat. Mereka kemudian keluar dan berjalan menuju Raffin yang ekspresinya sulit untuk dijelaskan. Yang pasti, suami Belva itu tampaknya sedang kesal. Terima kasih sudah mengantar istriku. Tanpa berbasa-basi, Raffin langsung berujar demikian. Padahal Belva dan Tigor pun belum mengatakan apa-apa. Ya, sama-sama. Maaf karena sepertinya kami terlambat pulang, ucap Tigor, yang hanya dibalas dengan anggukan kepala. Tidak apa. Saya mengerti. Mungkin kalian sedang banyak urusan bukan? Kata Raffin dengan senyuman getir. Tigor mengangguk. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya sudah. Kalau begitu saya langsung pamit saja ya. Ya, lebih baik seperti itu. Untung saja rumahku ini berada di ujung dan jauh dari pemukiman utama. Tidak ada tetangga, karena jika ada, pasti kita sudah menjadi bahan gunjingan. Seru Raffin dengan kalimat seperti sindiran. Tigor terkekeh, sementara Belva hanya membuang pandangan. Baginya itu tidak lucu. Pulang sana, Tigor, hati-hati di jalan, dan thanks for today. Belva menepuk bahu Tigor,
Kemudian setelahnya ia langsung bergegas masuk. Setelah cukup berbasa-basi, tak lama Tigor kembali menuju mobilnya. Saat menyalakan mesin, ia menilik dari kaca spion dan melihat Raffin masih berdiri. Kemudian pintu rumah kembali terbuka. Saat itu bukan Belva yang keluar, melainkan seorang wanita cantik yang langsung bergelayut mesra dengan pria itu. Beberapa menit Tigor mendadak bergeming. Ekspresinya berubah datar saat menyaksikan pemandangan romantis namun menjijikkan menurutnya. Jadi, itu istri tuanya, wanita yang membuat Belva bersedih. Gumam Tigor dengan seringaian kecil di wajahnya. Setelah cukup lama memperhatikan, Tigor akhirnya benar-benar beranjak. Sementara di depan rumah, Raffin masih bersama dengan Alana yang begitu manja padanya. Alana mengecup mesra bibir sang suami. Setelahnya kecupan itu menjalar hingga ke bagian samping wajah dan berakhir di antara leher dan telinga. Tak hanya itu, tangan Alana pun bergerak turun hingga menyentuh sesuatu, membuat sensasi yang membangkitkan kembali sebuah hasrat lelaki. "Jangan di sini. Gak enak kalau ada yang lihat," ujar Raffin yang menghentikan keinginan Alana. "Kalau begitu tunggu apa lagi?" goda Alana, membuat Raffin tersenyum manis dan langsung mengajaknya masuk ke rumah. "Tumben banget, kamu kayak lagi bergairah sekali," tanya Raffin yang saat ini sedang berjalan dan merangkul Alana. "Entahlah, semenjak hamil aku jadi lebih banyak ingin." "Hehe," jawab Alana. "Oh ya, bukankah sebelum hamil pun kamu sudah seperti ini?" kata Raffin sembari mencubit lembut pipi mulus istrinya. Alana tertawa kecil, "Tapi kali ini frekuensinya berbeda, Mas. Setiap waktunya aku selalu merindukan kamu. Dan selalu merindukan kegiatan kita seperti baru menikah." Raffin mengecup puncak kepala Alana. "Baiklah, aku akan menuruti ngidammu ini." "Loh kok ngidam?" Alana mengernyit. "Iya, biasanya kalau hamil muda, wanita lain itu mengidamkan sejenis makanan mulai dari yang biasa saja sampai pada makanan yang aneh-aneh. Tapi istriku kali ini mengidamnya berbeda. Kamu malah mengidamkan melakukan sesuatu yang juga sangat disukai oleh suami," ujar Raffin. Membuat Alana sejenak berpikir kemudian setelah mengerti ia baru terkekeh. "Bisa aja sih kamu," ucap Alana. Keromantisan sepasang suami istri itu memang tiada habisnya. Cinta dan nafsu seperti menyatu tak terbatas. Keduanya sangat candu akan bercinta. Bahkan, harusnya malam ini Raffin bersama dengan istri muda. Saat akan memasuki kamar, Raffin tak sengaja menoleh ke arah dapur dan melihat Belva sedang duduk bersama biola di meja makan. Tampaknya Belva begitu senang dan sesekali terkikik geli saat berbincang dengan wanita parubaya itu. Seolah melupakan kesalahannya hari ini, Raffin mendadak diam, sementara istri tuanya sudah tidak sabaran di dalam sana. "Sayang, ayo," Alana merengek. Ia pun sudah siap dengan petualangan cinta di atas peraduan bersama suami. Raffin menghela napas. Ia yang biasanya tidak bisa menolak keinginan dan ajakan dari Alana. Tetapi kali ini rasa gairah itu mendadak hilang. "Alana, aku harus bicara sama Belva," ucap Raffin, membuat senyum erotis di wajah Alana memudar. "Ada apa, Mas?" Alana langsung berjalan mendekat ke arah suaminya yang malah terpaku di depan pintu kamar. "Malam ini kan harusnya masih jadwalku bersama Belva," Raffin berujar pelan.